Oke. Halo. Sudah lama nggak buat video, jadi mungkin seminggu, hampir 2 minggu mungkin, hampir 2 minggu ke belakang, saya nggak buat video edukasi di YouTube maupun di Telegram pun rasanya saya nggak buat broadcast yang gimana-gimana. Paling market report aja yang tergenerate secara otomatis. Eh, Tergenerate sebentar. Ups. Ya, paling cuma market report sama ada beberapa kali broadcast mengenai update donasi dan kelas. Sisanya mengenai market, saya nggak update banyak-banyak. Kenapa? Karena mungkin beberapa dari Bapak Ibu merasakan apa yang saya rasakan, yaitu sepertinya market beberapa hari ini terasa kurang menarik kalau bagi saya ya. Kurang menarik. Saham-saham blue chip naik, walau 2 hari lalu naiknya pun nggak gimana-gimana, akhirnya turun lagi. Tapi di sini saya kasih update mengenai pandangan saya terhadap IHSG serta saham-saham apa aja nih yang asingnya udah jualan tapi harga sahamnya belum terlalu jatuh. Jadi diharapkan Bapak Ibu agar berhati-hati sama saham-saham ini kalau misalkan ke depan atau besoknya lagi IHSG kembali melemah. Nah, sebelum masuk ke sahamnya, berikut saya lampirkan IHSG dulu. Kita lihat IHSG. IHSG sampai sekarang dari awal rebound di sini sampai kena resisten di 5.000, lalu turun terus. So far dari sekian banyak hari asingnya cuma masuk 2 hari. Kalau kita mau lihat sampai seminggu terakhir berarti 2021, 2 hari ke belakang itu IHSG turun lagi walaupun kemarin sempat naik, tapi naiknya pun outflow. Waktu IHSG naik kemarin ada outflow, ada dana asing keluar 543 miliar. Nah, 2 hari ke belakang, 2 candle merah ini, IHSG mungkin udah keluar total kurang lebih 1 triliun harusnya. Ya, kurang lebih 1.980-an miliar. Nah, secara coba kita lihat dari awal dia rebound di sini sampai di sini, kira-kira IHSG asingnya udah keluar berapa? Nah, kita coba hitung. Di sini 1 hari, 2 hari, 3, 4, 5, 10, 15, 18 hari. Nah, kita coba setting. Kita lihat 18 hari ke belakang, dana asing yang keluar itu sudah 5,4 triliun. Udah 5,4 triliun. Jadi kalau kita lihat di sini, sebentar saya coret. Saya coret. Kalau kita lihat kalau kita lihat di periode ini, nah kalau kita lihat di periode ini asingnya mulai jualan. Di periode asingnya mulai jualan dan harganya turun sih sebenarnya. Cuma turunnya nggak turun yang signifikan banget. Artinya apa? Artinya investor asing masih jaga nih, masih jaga harapan investor retail. Makanya kadang 1 hari di rebound besar lalu turun lagi dengan dana asing yang terus keluar. Jadi kalau secara harian mau ISG naik atau turun dalam 3 minggu ke belakang umumnya dana asing terus keluar. Oke, nah sekarang kira-kira saham-saham apa aja yang sedang dijual asing, tapi harganya belum terlalu turun signifikan. Nah, jadi coba kita cari sahamnya. Sebentar, kita coba cari sahamnya. Asing, berarti kita cari. Oh ini, asing jual harga tidak turun atau markup. Kita coba cari. Ini makan waktu proses sebentar.
Nah, ini makan waktunya memang agak cukup take time. Udah 50%, kita tunggu sedikit lagi. Jadi screener ini akan memunculkan saham-saham yang dijual asing tapi harganya belum terlalu turun. Selain itu, value transaksinya itu minimal 10 miliar atau 20 miliar, saya agak lupa, harus bongkar lagi formulanya. Oke, udah mau selesai. Oke, nah jadi ini adalah saham. Nah, ini adalah saham-saham yang asingnya jualan terus, eh, tapi harganya belum turun signifikan atau bahkan naik. Ini ada S Hardware, ada Bank BNI, ada Excel, ada INDF, ada Kalbe, ada MAPI. Nah, kita coba lihat aja satu-satu. Kita coba lihat satu-satu ke 6 saham ini gimana. Oke, masih proses. Oke, sudah selesai. Nah, yang pertama itu ada saham MAPI. Nah, saham MAPI. Jadi saham MAPI ini kalau kita lihat, akan kita coret ya sebentar. Saya coba. Nah, saham MAPI ini korelasinya cukup bisa dibilang positif dengan investor asing kalau kita lihat di sini. Nah, kalau kita lihat di sini, saham MAPI itu dari 3 periode korelasi itu tiga-tiganya bagus. Artinya apa? Artinya saham MAPI itu dikuasai atau digerakkan oleh investor asing, atau mudahnya pergerakan investor asing itu berpengaruh terhadap pergerakan saham MAPI. Nah, sekarang coba kita lihat saham MAPI ini kenapa? Saham MAPI ini ada apa? Nah, di sini kalau Bapak Ibu lihat di sini, ketika saham MAPI turun dan cenderung sideways, itu harga sahamnya investor asingnya belanja terus. Jadi investor asingnya belanja terus nih. Investor asingnya belanja terus, tapi harganya turun bahkan sempat sideways. Nah, selanjutnya itu kalau kita lihat, oke, investor asing di sini jualan, tapi setelahnya investor asing markup. Ini investor asing markupnya gimana? Markupnya seperti ini. Ketika harga sahamnya naik, ini ketika harga sahamnya naik, tapi asingnya jualan terus. Makanya di sini kalau kita lihat grafik asingnya turun, tapi harganya malah naik. Nah, sebenarnya dengan korelasi positif seperti ini, harusnya ketika asing jualan, harganya turun juga. Jadi buat MAPI seharusnya akan turunnya sampai berapa? Nah, kita baru pakai teknikal. Turun sampai berapa? Nah, paling kisaran di zone sini 550-an lah. 530 sampai 550 area sini. Nah, itu untuk MAPI. Nah, untuk MAPI. Nah, selanjutnya itu ada saham Kalbe. Nah, saham Kalbe ini asingnya jualan terus. Ini pun sama. Asingnya sempat akumulasi sedikit, tapi entah mungkin barang lamanya mereka markup harga terus naik, dan sampai sekarang saham Kalbe udah mungkin 5 hari terakhir naik, tapi ininya turun terus. Grafiknya turun terus. Nah, saham Kalbe ini ada sentimennya apa? Kemarin seingat saya perusahaan Kalbe ini menyediakan laboratorium untuk pengetesan PCR swab untuk konfirmasi COVID-19. Nah, mungkin itu yang jadi sentimen positif sehingga dipakai sama investor asing untuk terus melakukan penjualan di saham Kalbe Pharma ini. Nah, kalau kita lihat, coba kita lihat 18 hari ke belakang, 18 hari ke belakang, atau dari waktu dia rebound di sini, kita lihat berapa. Nah, asing udah keluar 284 miliar.
Jadi 284 miliar. Mungkin bagi BBRI ini bukan nilai yang besar, 18 hari keluar 200 miliar. Tapi bagi Kalbe yang rata-rata transaksi asingnya kalau kita lihat ke belakang paling kisaran berapa ini? Paling kisaran 20 sampai 30 miliar itu sudah cukup besar. Artinya saham Kalbe, nah ini hati-hati juga buat saham Kalbe. Oke, next. Selanjutnya saham INDF. INDF ini turun, nah asingnya mulai masuk nih. Asingnya mulai masuk, tapi masuknya pun belum terlalu besar. Jadi lebih baik wait and see dulu, tunggu konfirmasi dulu. Tunggu konfirmasi 1 kali 2 kali inflow lagi, baru mungkin bisa entry. Tapi kalau buat sekarang lebih baik sabar dulu, karena masuknya pun cuma 8 miliar. Masuknya cuma 8 miliar, jadi sabar dulu aja buat Indofood. Oke. Sebentar. Ops. Oke. Nah, nextnya saham selanjutnya itu ada. Nah, saham selanjutnya itu ada ini. Ada sebentar, ini sepertinya recordingnya ada agak error. Oke, nah saham selanjutnya itu ada Excel atau Excel Axiata. Excel Axiata. Nah, kalau kita coba lihat Excel, asingnya jualan terus. Sebenarnya mirip-mirip seperti saham-saham sebelumnya. Harganya naik, asingnya jualan terus. Nah, ini harganya kalau kita lihat di sini harganya udah mulai jenuh nih, udah mulai jenuh naik, udah mulai konsolidasi. Nah, ini hati-hati aja. Hati-hati aja, apalagi asingnya masih terus jualan. Jadi ciri-ciri sebuah kenaikan yang mau turun itu biasanya dia buat konsolidasi dulu. Nah, ini dia lagi konsolidasi si Excel ini. Lagi konsolidasi. Nah, hati-hati aja. Lebih baik kalau nggak punya sabar dulu. Kalau mau coba mungkin beli di support sini, tapi lihat inflow-nya. Kalau inflow-nya kalau inflow-nya nggak terlalu besar atau bahkan outflow besar, lebih baik skip dulu, nggak usah beli dulu. Selanjutnya saham apa? Selanjutnya adalah saham Bank BNI. Nah, Bank BNI ini sempat kita bahas di channel kalau asingnya udah untung. Asingnya udah untung investor asingnya. Coba kita lihat aja 18 hari terakhir average akumulasi asingnya di berapa. Nah, buat saham Bank BNI itu investor asing itu dalam 18 hari terakhir itu sudah beli sebanyak 126 miliar atau 332.000 lot dengan value 3.799 atau 3.800 kita bulatkan. Dan kalau kita lihat di sini investor asing udah berhasil menjual 213 miliar. 213 miliar, bahkan ada barang atau lot yang nggak tahu barang harga average berapa yang berhasil keluar juga. Tapi intinya adalah investor asing udah berhasil untung. Kalau dari periode ini aja investor asing udah untung. Dan kalau kita lihat grafiknya sekarang, grafiknya Bank BNI sekarang, kalau kita lihat asingnya udah mulai turun, walau turun asingnya udah mulai jualan terus, walau belum signifikan jualannya, tapi terlihat konsisten jualannya. Jadi agak hati-hati sedikit buat saham Bank BNI ini, seperti itu. Nah, itu ada lagi nggak ya? Oh, udah harusnya. Oh ya udah. Nah, itu adalah saham-saham yang berkorelasi dengan pergerakan investor asing secara positif, dan kondisinya asingnya jualan terus tapi harganya nggak turun signifikan atau bahkan naik, atau dalam ilmu bandarmologi disebutnya markup. Jadi kurang lebih itu saham-sahamnya. Nah,
Lantas ISG gimana? Kalau menurut saya ISG masih akan turun, apalagi ini kembali ke dalam channel demand areanya. Udah masuk ke demand areanya lagi, seharusnya turun lagi, mungkin akan tes dalam waktu dekat 4.346. Seperti itu. Dan apalagi menurut saya hal ini juga didukung dengan, kalau kita lihat kondisi mungkin 2 hari ini Bapak Ibu perhatikan kondisi minyak dunia yang sungguh volatile, bahkan sekarang ada di level 11,2 US per barrel. Jadi ini level yang cukup rendah, jadi hati-hati juga. Mungkin ini nih yang akan men-trigger penurunan market secara global. Seperti itu. Oke, mungkin dari saya segini aja. Saran saya tetap Saran saya tetap sih nggak berubah. Hati-hati di market. Hati-hati di market. Kalau mau trading bisa banget. Kalau mau trading bisa banget. Tapi kalau mau entry buat investasi sebenarnya juga bisa banget karena ISG udah turun cukup banyak. Cuma ya tadi kalau mau entry buat investasi lebih baik nyicil aja. Nyicil aja, masuknya perlahan-lahan, pakai aturan masuk, misalkan per 10% beli, per 10% beli, per turun 10% beli, per turun 10% beli, itu juga cukup oke. Kalau buat trading ya sebenarnya market sekarang pun terutama di saham second liner ya itu sebenarnya asik buat trading. Ya, karena risikonya kecil, harian cuma 7%, tapi rewardnya bisa puluhan persen atau reject atasnya. Seperti itu sih. Oke, sampai di sini aja. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya.